Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang hadir silakan angkat tangan. Budi, Anissa, Amanda, Robi, ya semuanya hadir ya anak-anak. Agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Tepuk semangat. 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 Hore. Nah, pagi-pagi saat bangun, anak-anak mendengarkan suara berkokok atau berkicau enggak? Ya, suara apa anak-anak? Ya betul, suara ayam dan burung. Suara ayam dan burung termasuk apa anak-anak? Ya, termasuk hewan atau binatang. Sekarang Ibu akan memberikan materi pembelajaran mengenai hewan di sekitar kita. Sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Silahkan anak-anak amati dan dengarkan. Mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu yuk pengertian dari hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu? Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi ke dalam dua jenis. Yang pertama, hewan invertebrata, dan yang kedua adalah hewan vertebrata. Kita bahas satu-satu yuk, apa saja perbedaan antara kedua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ada 6 jenis. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama adalah hewan berpori. Hewan berpori contohnya adalah spons laut. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah hewan berongga. Nah, contohnya adalah hewan ubur-ubur dan bunga karang. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata selanjutnya yaitu cacing. Cacing tidak memiliki tulang belakang. Nah, berikut adalah gambar jenis-jenis cacing yang sering kita temui di sekitar kita. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang selanjutnya adalah jenis hewan lunak seperti kerang, siput, dan cumi-cumi. Hewan invertebrata selanjutnya adalah jenis hewan kaki beruas. Kalian bisa lihat di sini ada 4 contohnya, yaitu kepiting, udang, belalang, dan laba-laba. Hewan berkulit duri adalah hewan invertebrata jenis yang ke-6 atau yang terakhir. Nah, contohnya adalah bintang laut. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita lihat yuk apa saja jenis-jenisnya. Semuanya ada 6, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah agnatha. Agnatha adalah hewan yang tanpa rahang. Nah, contohnya adalah hewan belut. Jenis yang kedua dari hewan vertebrata adalah pisces. Pisces adalah ikan. Jadi semua jenis ikan termasuk ke dalam jenis pisces. Jenis ketiga dari hewan vertebrata adalah hewan amfibi. Amfibi artinya hewan yang hidup di dua alam, air dan di darat. Nah, contohnya adalah hewan katak. Jenis selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara melata. Nah, contohnya adalah ular, buaya, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar ya.
Jenis kelima dari hewan vertebrata yaitu aves atau unggas. Ciri-cirinya adalah memiliki bulu. Nah, contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Nah, anak-anak, dari semua hewan yang telah kalian lihat tadi, baik hewan vertebrata ataupun hewan invertebrata, pertanyaannya sekarang, apakah semua hewan sama? Nah, kita lihat yuk hewan berikut ini. Ada hewan kucing dan cacing. Apakah mereka sama? Tentu tidak. Dari organ tubuh, mereka pasti berbeda. Dari cara mereka bergerak, pasti berbeda. Dari cara berkembang biaknya pun berbeda. Itulah mengapa setiap hewan pasti berbeda. Bahkan untuk sesama kucing pun pasti ada perbedaannya. Kita lihat yuk pada gambar berikut ini. Ada kucing dari berbagai ras. Ada ras Angora, Persia, Siam, dan Scottish Fold. Mereka semua memiliki perbedaan di anggota badan masing-masing. Kalian bisa perhatikan lebih jelas lagi melalui gambar-gambar yang terdapat di Google. Baik anak-anak, dari perbedaan-perbedaan tadi, kita menjadi punya pertanyaan baru, yaitu mengapa hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda? Hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda dikarenakan fungsinya juga berbeda-beda menurut dengan tempat tinggal mereka, apa yang mereka makan, dan cara gerak mereka. Seperti kucing dan anjing pada gambar. Pada kucing, kuku mereka lebih runcing karena mereka bisa memanjat pohon. Sedangkan anjing, kukunya tidak runcing dan melengkung karena digunakan untuk berlari. Nah, kita juga bisa melihat contoh perbedaan tubuh hewan pada paruh burung berikut ini. Di gambar terlihat jelas ya perbedaan bentuk paruh antara burung pipit, elang, bebek, pelatuk, pelikan, dan kolibri. Pipit lebih pendek, nah digunakan untuk memakan biji-bijian. Sedangkan untuk burung pemakan daging, pasti paruhnya lebih runcing karena digunakan untuk mengoyak daging. Kita lihat juga burung kolibri. Paruhnya panjang dan runcing karena digunakan untuk menghisap madu, dan madu itu letaknya di dalam bunga. Jadi kalau paruhnya pendek pasti tidak bisa digunakan untuk menghisap madu. Nah, itulah mengapa bentuk dari tubuh hewan berbeda-beda dikarenakan fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal mereka, cara mereka bergerak, makanan mereka, dan lain-lain. Nah, anak-anak sudah paham ya mengapa hewan berbeda-beda. Ya. Setelah anak-anak mendengarkan video, apakah anak-anak sudah mengerti yang mana saja hewan di sekitar kita? Ya, betul. Hewan di sekitar kita seperti hewan peliharaan yang kita pelihara. Misalnya anjing, ayam, kucing, sapi, kambing, burung, ikan, dan bebek. Di antara hewan tersebut ada yang bisa terbang, berjalan, dan berenang. Seperti anjing dan kucing memiliki kaki untuk berjalan. Ikan, dia mempunyai sirip untuk berenang, dan burung mempunyai sayap untuk terbang. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kita akan membuat proyek ini. Apakah semua sudah selesai anak-anak? Jika sudah, silakan presentasi ke depan. Baik, hasil dari proyek mini kalian sudah baik. Jadi, kesimpulannya adalah hewan yang ada di sekitar kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, seperti ayam. Kita manfaatkan telur dan dagingnya. Sapi bisa kita manfaatkan tenaganya dan dagingnya. Selain itu, kita juga dapat menghasilkan pupuk kandang dari
kotoran sapi. Mari kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Jika ada kata-kata ibu yang salah atau kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak.